Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar ingin memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Belajar dan Pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yakni Sarah Rabbani, Laula Leontini Putri, Fitriani, dan Nurul Hikmah. Latar belakang. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu istilah yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam proses pendidikan. Jika ada proses belajar, maka di situ ada pembelajaran. Dan jika ada pembelajaran, berarti di situ ada proses belajar. Begitu seterusnya, saling terkait, tak dapat berdiri sendiri-sendiri. Perbedaan belajar dan pembelajaran terletak pada penekanannya. Pembahasan masalah belajar lebih menekankan pada siswa dan proses menyertai dalam rangkaian perubahan tingkah lakunya. Adapun pembelajaran lebih menekankan pada guru dalam upayanya untuk membuat siswa dapat belajar. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? 2. Apa saja yang menjadi landasan konsep pembelajaran? 3. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran? Tujuan. 1. Mengetahui konsep-konsep dalam pembelajaran. 2. Memahami pengertian dalam belajar dan pembelajaran. 3. Untuk memenuhi tugas kuliah. Konsep dasar belajar, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Santrop dan Yusen mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Sedangkan Reber mendefinisikan belajar dalam dua pengertian, yaitu 1. Belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan. 2. Belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif sempurna atau menetap karena adanya interaksi individu dengan individu. Ciri-ciri perilaku belajar. Tingkah laku yang dikategorikan sebagai aktivitas belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. 2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. 3. Perubahan bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan bersifat permanen. 5. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal meliputi A. Faktor jasmania, antara lain kesehatan dan cacat tubuh. B. Faktor psikologis, antara lain inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar individu yang sedang belajar. Faktor eksternal dibagi menjadi A. Faktor keluarga, antara lain cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. B. Faktor sekolah, antara lain metode mengajar, kurikulum, relasi antar guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. C. Faktor masyarakat, antara lain kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam masyarakat, dan media massa. Menurut Muhibbin Syah, faktor yang mempengaruhi belajar ada 3 macam, yaitu 1. Faktor eksternal, meliputi keadaan jasmani dan rohani anak. 2. Faktor eksternal, meliputi kondisi lingkungan dan sekitar siswa.
3. Faktor pendekatan belajar merupakan jenis upaya yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Menurut hasil penelitian BIKS, ada 3 bentuk dasar pendekatan belajar siswa. 1. Pendekatan surface, permukaan bersifat lahiriah. 2. Pendekatan deep, mendalam. 3. Pendekatan achieving, pencapaian prestasi tinggi. Motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar siswa. Motivasi yang tinggi tersebut dapat ditemukan dalam sifat dan perilaku siswa, antara lain: 1. Adanya kualitas ketertiban siswa dalam belajar yang sangat tinggi. 2. Adanya perasaan dan keterlibatan efektif siswa yang tinggi dalam belajar. 3. Adanya upaya siswa untuk senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar. BIKS dan Tavor menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar siswa, antara lain: 1. Motivasi instrumental, siswa belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau hindari hukuman. 2. Motivasi sosial, siswa belajar untuk menyelenggarakan tugas. Dalam hal ini keterlibatan siswa pada tugas menonjol. 3. Motivasi berprestasi, siswa belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkannya. 4. Motivasi intrinsik, siswa belajar karena keinginannya sendiri. Keller menyusun seperangkat prinsip-prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar yang disebut sebagai model ARCS. Model ARCS ini merupakan 4 kategori kondisi yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran yang dilakukannya menarik, bermakna, dan memberi tantangan pada siswa. Keempat kondisi tersebut adalah: 1. Attention, perhatian. 2. Relevance, relevansi. 3. Confidence, kepercayaan diri. 4. Satisfaction, keputusan. Konsep dasar pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli. 1. Menurut Sudjana, pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidikan yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. 2. Menurut Gulo, pembelajaran adalah usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. 3. Menurut Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah ruangan belajar, guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa. BIKS membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu: 1. Pengertian kualitatif penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa, sehingga memberikan hasil yang optimal. 2. Pengertian institusional penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru harus terlalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar. 3. Pengertian kualitatif upaya guru untuk memudahkan belajar siswa. Peran guru
tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Kesimpulannya, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengoptimalkan dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran antara lain: 1. Metode ceramah. Penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan melalui bahasa lisan, baik verbal maupun nonverbal. 2. Metode latihan. Penyampaian materi melalui upaya menanamkan terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. 3. Metode tanya jawab. Menyajikan materi pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran, atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik yang menjawab. 4. Metode karya wisata. Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. 5. Metode demonstrasi. Metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan pelajaran. 6. Metode sosiodrama. Metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. 7. Metode bermain peran. Pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Metode ini mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. 8. Metode diskusi. Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta memecahkan masalah secara kelompok. 9. Metode pemberian tugas dan resitasi. Metode pemberian tugas dan resitasi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. 10. Metode eksperimen. Pemberian kepada siswa untuk melakukan percobaan. 11. Metode proyek. Membahas materi pelajaran ditinjau dari sudut pandang pelajaran lain. Prinsip dan faktor metode pembelajaran. Adapun prinsip dalam pemilihan metode pembelajaran adalah disesuaikan dengan tujuan,
tidak terikat pada suatu alternatif, dan penggunaannya bersifat kombinasi. Faktor yang menentukan dipilihnya suatu metode dalam pembelajaran antara lain: 1. Tujuan pembelajaran. 2. Tingkat kematangan anak didik. 3. Situasi dan kondisi yang ada dalam proses pembelajaran. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami tentang materi konsep dasar belajar dan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Xie xie, cai chen.